Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmadu wa nastaghfiru wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah mentakdirkan kita bertiga bisa bertemu. Hanya takdir Allah lah itu yang bisa menjadikan kita bisa bertemu dalam satu majelis ini ya. Di samping saya ini Ki Ageng, dia itu sangat sibuk sekali menangani pasien karena dia termasuk ketua paranormal Nusantara. Jadi ada waktu, alhamdulillah ada waktu, dan ini jelas dari takdir Allah. Kemudian di samping saya ini Ki Satrio Paningit, Gus Ipul. Nah, ini Gus Ipul nih, Satrio Paningit juga alhamdulillah bisa hadir pada kesempatan ini, akan berbincang-bincang hal yang insya Allah semua itu butuh dengan bincang-bincang ini. Tapi sebelumnya kita bacakan sholawat dulu kepada Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan kita nantinya bisa kumpul dengan Nabi Muhammad SAW di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin. Para pemirsa yang kami muliakan, langsung saja topik hari ini kaitannya dengan doa mustajabah. Orang itu rata-rata ingin berdoa, Ki Ageng. Iya, berdoanya sampai kadang-kadang itu berdoa dengan dirinya sendiri sampai memohon bagaimana, kadang minta pertolongan orang lain. Semuanya tujuannya apa? Doanya mustajabah. Akan tetapi orang itu kan lupa. Lupanya apa? Ada satu pepatah orang Jawa, mandine donga iku teko beninge ati. Jadi beninge ati ya. Nah itu nggih. Ikhlas sebenarnya. Ya ikhlas. Dadi wong iku nek gelem atine iso bening, insyaallah mandi donga niku Salah satu konsepnya. konsep kunci utama Dari hati ya. Nah ini kami mohon untuk yang pertama ini Gus Ipul, bagaimana supaya hati itu bersih, tanpa iri, tanpa disakiti, ya nyantai aja hidup ini, dan itu nanti doakan makbul. Bagaimana ini Gus Ipul? Satrio Paningitnya ini bagaimana ini konsepnya supaya hati bersih nih? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya doa itu yang supaya bisa diijabahi, dikabulkan oleh Allah itu sangat gampang. Anggap aja Allah ini ya yang menciptakan kita, memang itu harus. Dan yang kedua, anggaplah sebagai kayak teman sendiri. Luar biasa. Jadi seperti itu. Kun ma'allah. Iya. Bahasa Arabnya itu kun ma'allah. Jadikan iya, kun ma'allah. Kita itu bersama Allah. Nah, ada doa itu begini, Allahumma ya sohibal gitu. Jadi bahasanya ya sohibal. benar. Ngono Gus. Iya. Ya, teruskan Gus. Gimana Gus? Nah, terus di samping seperti kayak teman Allah itu, ya dibuat begejekan aja kalau berdoa. Malah Allah itu seperti enak dan tidak marah, malah seneng Allah itu. Seneng ngono. Malah seneng. Jadi seperti itu. Luar biasa ini. Ini memang konsep paling aneh ini, memang konsep. Tapi masuk aja nggak apa-apa. Nopo-nopo ya. Jadi kadang itu, tapi kan Ada sebagai contoh ya. nggih. Bagaimana ini? Abu Nawas itu bagaimana doanya? Oh iya. Kan begejekan. Gejekan. Tapi mandi. Nah, Oh, berarti hilal itu kan begejekan dia. Gejekan. luar biasa. Jadi Satrio seperti Paningit itu. iki. Jadi Allah itu jangan dipandang, oh ini Tuhanku, wah jangan gitu. Wes anggap aja ini ya teman, ya wes bapak, ya sang pencipta. Jadi dijadikan satu, masuk ke dalam tubuh kita. Nah, itu yang diterima nanti langsung dari Allah. Luar biasa. Luar biasa. Ini konsep yang jarang kita temukan. Ya, jarang sekali ini. Kalau tidak Satrio Paningit sulit ini. Sulit ya. Sekarang Ki Ageng, monggo Ki Ageng ditambah ini supaya tambah lengkap ini. Ya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebetulnya juga tergantung doa itu. Pernah saya ini membaca satu kitab yang artinya doa, salah satu doa bisa terkabul itu ya. Yang pertama yaitu dengan prasangka kita saja, kita sangka dulu doa kita ini dikabulkan Allah. Oh, husnudon. Husnudon. Jadi kalau kita ingin doa kita itu mustajabah, kita yakini yang kita minta itu sudah dikabulkan. Jadi kita merasa sudah dikabulkan dulu. Nanti insya Allah akan takdirnya mengikuti seperti itu. Nah, ini kan bahasa loa, bahasanya itu kan kita itu menarik. Jadi sesuatu yang belum kita yakini sudah ada dulu. Mungkin ini saya tambah di hadisnya itu ada anak indadoni abdibi. Saya itu seiring dengan prasangka hamba saya. Makanya ya, itu ya ini pernah juga saya artinya saya praktekkan. Nah, sebelum kita misalnya satu contoh bagi orang yang berdagang, satu contoh gini ya. Orang kan gini, kita berdoanya mudah saja. Jadi kita sangka, kita kuatkan prasangka. Jadi doanya hanya sebentar. Alhamdulillah Allah melariskan dagangan saya. Nah, itu saja. Ini pernah saya praktekkan dan saya coba itu ke salah satu pasien. Ini saya suruh dzikir atau wirid itu 100 kali. Jadi bahasanya kita adalah alhamdulillah Allah melariskan dagangan saya. Alhamdulillah Allah melariskan dagangan saya. Nah, ternyata beberapa hari kemudian ternyata diberi laris. Karena apa? Kuatnya prasangka kita kepada Allah. Nah, itu bisa ada 3 kesimpulan mengapa kok bisa terkabul. Yang satu itu, yang pertama itu husnudon kepada Allah itu baik, gitu ya. Yang kedua itu alhamdulillah itu kan sayyidud doa, raja dari semua doa. Itu alhamdulillah. Walaupun dihafal berapa baris doa, itu nggak ada apa-apanya dengan alhamdulillah. Dan yang ketiga tawakalnya. Ini dari 3 unsur itu sudah terpenuhi walaupun bahasanya sederhana. Alhamdulillah laris itu. Ya, mungkin itu. Jadi kita dahului yang kita minta itu yakin dikabulkan Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini satu konsep yang tidak kalah pentingnya ya. Berapa banyak kadang-kadang kita atau saudara kita di luar sana ini hanya membaca doa, bukan berdoa. Memohon seperti puisi itu ya. Hanya membaca doa, bukan memohon. Bukan berdoa. Orang okay. berdoa yang sebenarnya ini pernah salah satu kiai saya itu memberikan satu wejangan. Berdoalah sehingga nur doa ini diturunkan oleh Allah. Jadi ketika kita berdoa, berzikir, ini kalau bahasanya mustajabah, ingin mustajabah, nurnya ini harus hadir ya. Artinya kalau kita baca Fatihah, ya nurnya Fatihah ini yang harus kita hadirkan dan betul nur kita itu rasakan. Bersifat kodamnya atau bagaimana? Ya, kalau saya ini pengalaman dari sebuah pengalaman saja dan dulu ya wejangan dari seorang guru. Ini ya ketika kita bicara nur ya berupa nur. Artinya kita ya bisa melihat nyata dengan mata batin kita sehingga kita punya kemantapan hati. Artinya kita tahu oh ini sudah turun nurnya atau belum lah. Insya Allah itu namanya sirri doanya. Ya, itu rahasia di dalamnya. Bilangnya kiai saya dulu itu namanya ma'rifatul nur. Ma'rifatul nur berarti sirrinya. Ketika kita baca Fatihah, ya kita merasakan, kita tahu nurnya Fatihah itu hadir. Oke. Kita baca Bismillah atau sholawat, ya nurnya sholawat. Nah ini harus hadir. Ini kalau salah satu konsep atau bahasanya resep supaya doa atau zikir kita ini dikabulkan atau punya daya kekuatan ya. Kalau enggak gitu saya yakin enggak akan pernah bisa. Jadi doa kita itu hanya bahasa aja, hanya di lisan saja. Setelah itu enggak berpengaruh ke alam semesta ini. Oke. Nah, itu mungkin salah satunya. Monggo ya ditambahkan. Saya tambahi doa makbul itu kalau ada dua kategori gitu ya. Ada waktu makbul, waktu berdoa dan tempat yang makbul untuk berdoa. Ini penting. Kalau tempat itu kan tidak ada di Indonesia, tidak ada. Yang ada itu hanya di Mekah. Di Mekah ya. Ya, di apa itu antara di Ka'bah itu ada namanya
multazam. Itu kalau kita doa insya Allah mujarab di sana, atau di dalamnya Ka'bah itu bisa jawab, atau di Hijr Ismailnya itu juga doa itu makbul, atau di Medina di Raudhah tempat makamnya Nabi itu juga mustajab. Tapi di Indonesia bukan tempat yang kita harus waktu ini penting. Nah, dalam teori orang Jawa itu kan waktu malam itu kan orang doa itu waktu malam itu paling bagus itu dibagi 3. Ada Titiyoni, Gondoyoni, Puspotajem. Nah ini jam-jamnya kira-kira jam berapa ya? Kalau dalam bahasa Arab itu ada begini. Jadi awalul lail, wasul lail, jaful lail. Jadi awal malam, tengah malam, kemudian akhir malam. Kira-kira awal malam itu jam berapa? Akhir malam itu kalau dihitung ya setelah Isya gitu. Setelah Isya sampai jam 12. Enggak sampai jam 9-an begitu ya. Iya. Atau jam 9-an. Kemudian jam 9 sampai jam dibagi 3 lah. 9 itu sampai Fajar. Tanggal jam 1 ya berarti ya. Itu tengah malam. Kalau sudah jam 1 ke atas itu akhir malam. Jadi, dan yang paling akhir sepertiga malam ini yang menentukan doa kita itu. Ya itu memang sangat ilmiah sekali ya. Logikanya begini loh. Seperti kita itu di kafe ya. Di situ ada wifi. Nah, ternyata orang-orang tidur semuanya, ya kan? Tapi kita itu memohon kepada Allah, ya seperti nggak wifi itu, lancar wifi dibuat sendiri. Artinya tidak antri. Nggak antri, karena banyak. Kalau siang itu. Saya memperjelas apa yang disampaikan Yai Hisol memang sangat betul, karena Al-Quran ini memang luar biasa. Jadi ini dikaji sama orang-orang barat, termasuk dalam kajian metafisika atau ilmu alam. Ini memang sepertiga malam, baik awal, tengah, akhir, mengandung daya energi yang luar biasa ya. Jadi getaran energi alam ini diteliti ilmiah. Jadi Al-Quran ini hak. Jadi dari kita bulan tidak ada keraguan. Al-Quran ini mujizat. Diteliti sama orang luar, orang-orang yang masalah metafisika ini. Jadi sepertiga malam lebih-lebih yang terakhir energinya luar biasa. Oh itu energi. Dan lagi pula kalau malam, mengapa kok doa ini doa itu kalau malam terkabul? Kita sekarang bicara ilmu geologi, ilmu alam ya. Posisi kita kalau malam, bumi itu di atas matahari. Oh begitu ya. Dan kepala kita itu di bawah, kaki di atas. Berarti seperti kita yoga ya? Ya seperti kita ini, bahasa topo ngalung, mesti mandi. Nah yoga itu biar topo ngalung ya? Energinya sangat luar biasa. Makanya pada umumnya rata-rata orang kalau malam itu mesti tidur, ngantuk. Beruntunglah mereka yang kalau malam bahasanya itu tahan sampai enggak tidur, karena saya pernah baca satu kitab bahwasanya malam itu adalah cahaya surga. Oh luar biasa. Malam ini cahaya surga. Tadi wali-wali Allah termasuk ahli-ahli tasawuf, orang-orang alim, semuanya itu rata-rata itu jarang tidur malam. Bahkan si Abdul Qadir Jailani tidak pernah tidur. Karena tidur langsung mimpi basah dia. Makanya itu rahasia malam. Rahasia malam. Ulama-ulama zaman dahulu ini yang baik. Ini luar biasa. Jam malamnya itu. Ini tidak pernah tidur di Gusibul ini. Iya, beda nih. Ngantuan. Nah itu pemirsa. Jadi apa yang ada di Al-Quran, Al-Hadis diterangkan di dalamnya ternyata dikaji secara ilmiah ya sangat masuk akal sekali. Itu akhir malam. Terus ada waktu lagi nih, ini katanya. Jadi waktu terbitnya matahari dan kemudian waktu terbitnya matahari. Ini ada rahasia tersendiri nih kelihatannya. Ya, mau dikupas ini? Ya, mungkin kaitannya kalau dengan saya pernah membaca satu buku termasuk terkait ini bicara energi ini alam. Ini rasional gitu. Rasional. Kalau memang terbitnya matahari energinya itu baik, itu arusnya besar, gelombangnya santai, enak. Berarti kan enak, mengawali kehidupan. Mengawali kehidupan itu. Akan tetapi kalau nek bahasa wong Jawa itu disurup srengenge. Ini doa yang mustajabah, tapi ini bahaya. Bahaya. Ini arus besar, energi alam, gelombangnya juga besar ya.
metune setan. Metune setan. Bose wong Jawa. Makanya omah kudu ditutup. Ah, itu ini menarik ini. Kalau orang itu ada penyakit misalnya sakit ya, mohon maaf bahasanya sakit paru-paru, sakit lambung apa. Mesti terasa kumate, artinya terasanya sakit itu mesti menjelang maghrib. Karena itu apa? Energi alam ini besar. Gelombangnya juga besar, arus besar, gelombang besar. Ini ilmiah. Ini sangat ilmiah. Makanya di saat-saat cari wong biyen iki lak ngeten ya. Jam maghrib aja metu omah. Lah ini bahaya. Rumah ditutup semuanya. Jangan keluar rumah. Nah, maghrib surup srengenge ya. Ini karena apa? Energi alam gelombangnya ini besar sekali dan sangat bahaya. Untuk berdoa lebih-lebih mohon maaf kalau berdoa untuk hal-hal yang kurang baik mustajab aja. Wah iya, mustajab. Loh, ada yang menarik lagi. Doa yang jelek dan baik itu bisa kabul. Itu waktu matahari di atas lurus siang gitu. Iya, siang. Wah, biasanya tiga nyantet nih biasanya. Wah, ini luar biasa energi nih, energi. Oh, Pak, itu dukun-dukun. Iya, energi luar biasa itu. Itu ya, jadi loh ini kan waktu istiwa itu. Yang mungkin kita selama ini tidak tahu dari waktu-waktu mustajabah termasuk terbitnya matahari ya itu. Artinya kalau duha itu kan umum. Duha ini yang katanya dengan energi alam jam 12 malam. 12 Pak. Siang. Iya, Pak. Persis. Ketika bayangan kita itu garis lurus. Iya. Wong sholat aja nggak boleh. Oh iya itu. Itu untuk hal-hal yang jelek. Wah, ini luar biasa. Baik juga bagus ya. Bagus tambah. Monggo barangkali Satrio Oke, nambah mungkin. Ya ini kalau menurut saya doa bisa dikabulkan oleh Allah itu dengan secepatnya. Nah ini doa khusus saya itu cuma gini aja. Doa tidak meminta. Itu yang saya pakai. Doa yang tidak meminta. Seperti contoh-contoh yang konkret itu gimana? Contohnya kayak gini. Ini saya kasih contoh doa tidak meminta. Ya Allah, ya Tuhanku, terima kasih atas rezekimu, jodohmu, hidup dan matimu yang kau berikan kepadaku. Amin. Ini luar biasa Pak. Luar biasa. Itu bahasa puisi. Jadi tidak meminta. Allah itu sudah ngerti. Isi hati kita itu tahu Allah itu. Jadi tidak usah diucapkan itu, tidak usah. Kertek hati gitu aja Allah sudah tahu. Nah, seperti itu ya. Monggo ya Isul dilanjut. Kemudian ini di Indonesia ini kan jarang sekali orang itu berdoa ini kebiasaan-kebiasaan luar orang Arab ini yang menarik perlu dikaji nih. Waktu turunnya hujan itu doa itu makbul. Jadi di antara turun hujan. Iya, pokoknya waktu turun hujan itu kita doa, keluar aja doa bentar. Apalagi kalau hujannya tengah malam. Luar biasa itu. Itu ya. Waktu hujan itu. Itu makbul sekali itu. Termasuk salah satu doa makbul itu waktu turun hujan. Bedanya itu di Mekah itu kalau orang tawaf gitu ya, di saat tawaf kalau ada hujan, orang sekeliling kita orang-orang Asia, Indonesia itu lari pasti. Takut hujan. Orang Arab memang satu memang jarang hujan, yang kedua itu nuhoni dawe Kanjeng Nabi. Donga makbul. Waktu hujan ya. Waktu hujan itu berdoa itu makbul. Ini kan luar biasa. Mungkin ini rasional energi. Energi. Ya, memang ya kan karena pernah saya baca satu hadis yang bahwasanya air hujan itu turun sampai ke bumi itu kan diantar oleh para malaikat. Prosesnya ya. Berapa malaikat yang turun membawa satu tetes air itu diantar sampai ke bumi. Masuk sangat logika sekali. Masuk akal. Satu malaikat. Jadi lebih. Di saat saya tawaf gitu ya, seandainya hujan itu kita lari itu orang Arab bilangnya beda. Barokah ada motor. Barokah. Jadi hujan malah senang ya. Malah senang ya, karena doanya makbul ini. Nah itu pemirsa tadi beberapa tambah satu. Ini penting lagi doa atasnya tanpa atap. Ini perlu. Nggak ada dinding. Iya nggak ada. Hidup kita itu kan kurang bagus ya. Rumah-rumah sekarang itu mengapa? Kita itu belum mati tapi sudah dikubur. Percaya atau enggak?
Itu genteng dari Atas apa? genteng ya dari tanah. Dari tanah. Iya tak? Gitu ya. Tembok Iya, juga dari tanah. tanah. Semuanya dari tanah. Kita itu sudah dikubur sebelum Mayat mati. hidup, bisa. Jadi kalau bisa itu ada satu tempat rumah itu ya ada semacam Yang los. apa yang tidak terbuat dari tanah lah. Iya, gitu. ya itu pernah Itu energinya ada itu. pernah juga saya Mm-mm. itu punya seorang sahabat Mm-mm. yang nggak mau tempatnya itu dari genteng, makanya Kayak welit atau apa itu. ulit itu betul, tapi nggak mau betul. Ada energinya beda, Nah, beda mungkin, energi. mungkin di sini ya rahasianya ya. Mm. Gitu. Nah itu monggo ya, apa itu Penutup sudah? Sudah. Cukup? Cukup? Ya. Oh, untuk itu alhamdulillah insya Allah apa yang kita bincangkan tadi insya Allah bermanfaat. Monggo permisa semuanya bisa mengamalkan, semoga doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua permasalahannya mendapatkan penataan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, ya Allah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Salam dari Ki Ageng. Salam dari Satrio Paningit, salam dari saya sendiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.